kegiatan membicarakan ataupun menggunjing suatu hal yang ada pada diri orang lain. Apalagi ketika orang yang dibicarakan itu mendengar, maka ia tidak akan suka dengan apa yang dibicarakan. Bahwa gibah itu sangat dilarang oleh agama. Bahkan dikatakan gibah seperti seolah-olah memakan bangkai saudaranya sendiri. Agar lebih jelas mengetahui tentang gibah, kalian simak salah satu ayat yang menjelaskan tentang gibah berikut ini. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa seseorang harus meninggalkan 3 perkara yang berakibat dosa besar, yakni berprasangka buruk atau mencurigai orang lain, mencari kesalahan orang lain, dan membicarakan atau menggunjing orang lain. Nah, membicarakan keburukan orang lain inilah yang disebut dengan gibah. Lantas, bagaimana ya apabila yang kita bicarakan itu memang benar adanya? Meskipun yang kita bicarakan itu memang benar adanya, kita tetap harus menutupi keburukan orang lain. Karena orang yang menutupi keburukan orang lain, maka Allah akan tutupi keburukannya di dunia dan di akhirat. Gibah ini menjadi salah satu dosa yang mudah sekali dilakukan, namun kadar dosanya sangat besar. Bagaimana tidak? Kita bisa saja bergibah di mana saja, kapan saja. Apalagi dengan teknologi yang sudah maju, gibah semakin mudah untuk dilakukan. Lantas, sebagai seorang muslim, kita harus menghindari gibah. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan mengetahui sebab-sebab melakukan gibah. Apa saja ya sebab-sebabnya? Sebab-sebab melakukan gibah. Yang pertama, ada perasaan dendam kepada orang yang menjadi objek gibah. Yang kedua, dengan sengaja ingin merendahkan dan menjatuhkan objek gibah karena persaingan usaha, prestasi, dan sebagainya. Yang ketiga, dengki dan iri dengan objek gibah karena tidak mendapat nikmat yang diterimanya. Yang keempat, menjadikan aib objek gibah sebagai bahan candaan. Yang kelima, membersihkan diri dari perbuatan yang dahulu dilakukan bersama dengan objek gibah agar terlihat tidak bersalah. Setelah kita mengetahui apa saja sebab kita melakukan gibah, kita harus mampu untuk menghindarinya. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menghindari gibah. Yang pertama, bergaul dan berkumpul dengan orang-orang baik. Kalian pernah dengar bukan pepatah yang mengatakan, berteman dengan orang saleh ibarat berteman dengan penjual minyak wangi, dan berteman dengan orang yang buruk bagikan berteman dengan pandai besi. Berteman dengan orang saleh maka kita bisa terpengaruh melakukan hal-hal baik. Sebaliknya, apabila kita berteman dengan orang yang buruk, maka kita juga bisa terpengaruh melakukan hal buruk. Nah, kita harus pintar-pintar dalam memilih pergaulan ya adik-adik. Yang kedua, selalu berintrospeksi diri. Memangnya hanya orang lain saja yang mempunyai keburukan. Kita juga mempunyai keburukan loh adik-adik. Sehingga ketika kita hendak membicarakan orang lain, maka ingatlah bahwa kita juga mempunyai keburukan. Yang ketiga, mengingat pedihnya azab dari gibah. Gibah merupakan dosa besar yang azabnya sangat pedih. Bahkan azabnya tidak hanya ada di akhirat, tapi juga ada di dunia. Sehingga apabila kita hendak bergibah, sebaiknya kita beristighfar dan mengingat bagaimana azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, saling mengingatkan.
Muslim yang baik adalah muslim yang saling mengingatkan apabila ada muslim yang lainnya akan melakukan keburukan, karena hal tersebut termasuk ke dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga apabila ada orang yang hendak membicarakan keburukan orang lain, maka sebaiknya sikap kita adalah mengingatkan. Ingat, mengingatkannya dengan cara yang baik ya adik-adik. Yang kelima, selalu mengedepankan sikap berprasangka baik. Perilaku ghibah dapat muncul apabila kita berprasangka baik kepada orang lain, lalu berlanjut pada keinginan untuk mengungkapkan prasangka tersebut kepada orang lain. Maka dari itu, isilah pikiran kita dengan prasangka yang baik, serta isi waktu dengan kegiatan positif agar kita terhindar dari perilaku membicarakan keburukan orang lain.